warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar ayah bunda hebat? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah dan dalam perlindungannya. Mari tetap mematuhi protokol kesehatan, terlebih pada masa pandemi saat ini. Berjumpa kembali di program PAUD IT Nurul Ilmi, Bakmi, Berita Keluarga Nurul Ilmi, di channel YouTube Nurul Ilmi Amuntai. Di episode 9 kali ini, kita mengangkat tema menumbuhkan rasa cinta Rasul pada anak. Di studio Nurul Ilmi telah hadir seorang tamu yang luar biasa dan istimewa. Beliau merupakan orang tua dari murid di KBIT Nurul Ilmi, yaitu Muhammad Arsya El Shiraz dari kelas KB3 An-Nasar. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Bapak Haji Ahmad Nawawi Abdur Rauf. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Inggih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami pada hari ini. Sama-sama. Ayah Bunda, sekedar informasi, saat ini beliau aktif sebagai PNS di Kemenang HSU, kemudian pengasuh Pondok Pesantren At-Taubah Sungai Malang, kemudian rohaniawan Islam di Rumah Sakit Pembelah Batung Amuntai. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan rasul terakhir dan uswatun hasanah. Selain membawa risalah kenabian, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang adil, pedagang yang jujur, dan panglima perang yang hebat. Menilik dari sirah nabawiyah, tentu beliau lebih hebat dari superhero seperti Spider-Man, Superman, Ultraman, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana ya popularitas beliau di mata anak-anak? Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Idolanya siapa? Sasuke. Idolanya siapa? Rumen. Nah, ayah bunda, dari cuplikan video tadi dapat kita saksikan bahwa sebuah fakta yang miris, ternyata di kalangan anak-anak mereka lebih mengenal tokoh superhero yang mereka idolakan daripada nabi mereka sendiri. Kira-kira di mana ya salahnya? Di mana letak kekeliruannya? Nah, bersama narasumber kita hari ini kita akan membahasnya secara menarik. Ya, Bapak, untuk pertanyaan pembuka nih Bapak. Menurut Bapak, kira-kira apa yang membuat kondisi seperti ini bisa terjadi, Bapak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahil azim, amma ba'du. Para pemirsa, para orang tua, para pencinta anak, untuk selama-lamanya mencintai anak kita, wabil khusus kepada tim yang dipandu oleh Ibu Khairunisa SPDI. Terima kasih, kami diberi kesempatan yang luar biasa untuk ikut serta menambahkan, menjelaskan kepada kita semua tentang fakta-fakta yang terjadi di masyarakat kita. Terutama ada sebagian anak kita yang mengidolakan yang sering kita lihat, termasuk yang ditayangkan tadi, bisa Superman, Spiderman, ya asal jangan Superman aja, dan superhero yang lain. Kondisi ini memang tidak bisa
kita salahkan mutlak kepada anak. Tentu ada yang melatar belakanginya, ya. Sangat banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakanginya. Namun yang sebelum kami jelaskan secara jauh, kita harus pahami juga bahwa anak itu adalah siapa yang dekat dengan dia, siapa yang memberikan contoh kepadanya, lingkungan apa yang setiap hari berada pada sekitar kehidupannya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Nah, inilah yang menjadikan kalau dia apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu bisa tidak jauh dengan apa yang dirasa. Termasuk pertanyaan Ibu Khairunisa tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau ada anak mengatakan saya senang kepada superhero itu namanya. Mungkin dalam bahasa namanya I'm superhero, ya. Aku pahlawan super, atau mungkin I want to be a superhero. Aku ingin menjadi pahlawan super. Nah, kalau kalimat super ini saja, saya kira ini kita tempatkan pada pengertian yang positif. Super itu artinya lebih baik, lebih bagus, lebih hebat, lebih cerdas. Nah, sekarang kita tempatkan kata-kata ini yang berkonotasi bersifat positif, yang bersifat keislaman. Nah, jadi inilah yang menjadi pemikiran kita semua. Kenapa anak-anak kita lebih menyukai superhero yang lain yang bukan dari sejarah Islam, tokoh-tokoh Islam? Ini tadi, yang pertama adalah karena memang lemahnya keteladanan. Jadi keteladanan siapa? Tadi ulun ulang, keteladanan orang yang paling dekat dengan anak. Ulun sendiri kan punya anak ulun di sini Mama Arsail Sirar. Nah, tentu anak kita itu pasti dia lihat kayak apa abahnya, kayak apa mamanya, kayak apa kalau dia punya saudara, bagaimana saudaranya, bagaimana kakaknya, bagaimana. Nah, kehidupan kita sehari-hari itu dia dengar, dia rasakan. Sangat mempengaruhi sekali, sehingga apa yang dia lakukan, mohon maaf, pasti tidak jauh apa yang kita lakukan. Umpamanya ya, dia senang bermain HP umpamanya. Kita HP ini sangat penting untuk kehidupan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan HP. Dan kenyataannya anak-anak dia suka membuka yang superhero tadi. Kenapa? Nah, pertama, ini saya sangka baik. Boleh jadi orang tua juga senang dengan hal-hal yang demikian. Bahasa orang Bahari itu masa kecil enggak bahagia. Nah, Bahari itu ada sampat nonton itu. Kok orangnya, sehingga orang tua secara tidak terasa memberikan contoh dan tanda kutip yang kurang bagus kepada anak. Nah, sehingga pada saat dia memerlukan seperti abahnya, nah baru kita sadar. Nah, ini juga problem. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang tidak kondusif. Di rumah aman, kan di rumah aman nih, abahnya, emaknya, kakaknya oke lah, bisalah menjaga stabil lah dalam hal menteladani. Tapi ada lingkungan di luar rumah. Anak ini kan kadang-kadang dia ingin berkawan. Nah, apakah kawan yang dia temani itu sudah memberikan contoh yang baik kepadanya? Ini juga jadi problem. Nah, kemudian lagi adalah makanya kalau salah satu pendidikan itu kan 3 ranah, jadi rumah tangga, sekolah, atau disebut dengan informal, formal, dan non formal. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, anak-anak kami dan anak kita yang sholat di sini itu sangat membantu orang tua untuk mengkanter ini. Tetapi nanti pada saat di sekolah ini sudah bagus, seharusnya kami selaku orang tua atau kawan-kawan orang tua yang lain dan lingkungan yang mendukung dengan apa yang telah diberikan oleh sekolah ini. Jangan kita naik, yaitu kuncinya itu adalah kerjasama. Yang berikutnya lagi adalah ini faktor kesibukan orang tua. Karena orang tua sibuk sehingga kita tidak sempat mendampingi anak. Mohon maaf, ada orang tuanya yang
begawinya berdua, sibuk sampai ke rumah. Anaknya kan lama tidak ketemu, ingin bersukaria, berpelukan dan sebagainya, dari perhatian. Nah, orang tua sibuk kan kadang-kadang anak apa lagi hal. Nah, sehingga kadang-kadang ada kita di sana orang tua ini yang apa lengah supaya aman, jangan mamanya. Sudah nih pakai HP nih. Nah, malah abahnya acak membukakan lagi, mencarikan lagi. Dan perlu bapak ibu sekalian ingat bahwa salah satu kelebihan anak itu adalah dia kecepatan dia untuk menangkap gerakan-gerakan. Jadi dia beberapa kali dia sudah bisa membuka HP itu. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Ya kejadian juga sama anak kami, jadi bukan orang lain. Nah inilah yang sehingga mengakibatkan perhatian anak itu kepada yang lain. Dan berikutnya adalah pembiasaan yang kurang disiplin. Makanya kami terima kasih secara pribadi dan mewakili kawan-kawan orang tua. Pembiasaan yang dilakukan di sini itu kalau betul-betul ikut didukung oleh orang tua, saya kira luar biasa sekali pembiasaan itu. Betul sekali. Namanya kayak prokes ini kan, prokes ini, mohon maaf dia sebelum berangkat dia sudah berpakaian rapi. Itu kan seharusnya jadi perhatian orang tua bahwa anak kita rapi, berarti kita juga rapi. Dia pakai masker, kita harus pakai masker. Dia datang ke sini dia suhu badan, kemudian cuci tangan, kemudian sapu buang tisunya itu dia buang ke bank sampah. Nah ini kan pembiasaan yang baik. Nah ini kalau kebiasaan ini kita pertahankan, harus kita pertahankan di rumah. Dan yang terakhir khusus untuk pertanyaan pertama ini adalah kita kadang-kadang tidak tegas dan kurang tegas atau tidak tegas dalam menegakkan disiplin di rumah. Umpamanya pada saat kita maghrib itu seharusnya kan kita konsentrasi itu ibadah, mendengarkan Quran, salat bersama. Memang kalau seusia anak TK ini ujar rumah iramatul memang perjuangan dan doa. Dia simpun pasien pada saat kita belum salat. Pada saat kita mulai salat dia punya jurus-jurus tersendiri. Nah kita jangan kalah dengan superhero kehebatan kreativitas yang untuk mengganggu kita. Karena memang disitulah peluang setan untuk menggoda kita. Tapi tetap kita laksanakan. Karena bagaimanapun kebiasaan yang baik itu dan orang tua yang ikhlas dalam mencontohkan itu akan masuk ke dalam kalbu anak. Itu yang rahasia kita kepada anak itu, anak siapapun. Jadi kalau kita lakukan dengan keikhlasan, dengan perjuangan, dengan kekompakan, nanti pada saatnya anak itu akan merasa bahwa itu benar. Nah, jadi kita jangan kalah dengan, kita tidak menyalahkan keadaan, kita tidak menyalahkan IT, tidak menyalahkan HP umpamanya, karena itu perkembangan zaman. Jadi bagaimana kita mempergunakan kondisi ini untuk menunjang, menjadikan anak itu superhero Islami. Saya kira itu sementara. Jadi intinya yang melatar belakangi anak itu di kondisi seperti saat ini ada beberapa faktor ya Pak ya. Yeah. Salah satunya itu lingkungan terdekat mereka, ya ada keluarga atau lingkungan sekitar. Kemudian ketegasan orang tua juga Iya. Artinya itu anak itu ada istilah children see, children do. Iya. Anak melihat dan anak meniru ya Pak ya. Iya. Kemudian selanjutnya nih Pak, untuk mengatasi kekeliruan tadi, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua ataupun guru Pak kira-kira? Baik. Orang tua dan guru itu merupakan perbedaan dan juga persamaan. Kenapa saya katakan persamaan? Karena guru orang tua itu ya guru, orang tua juga guru ya orang tua ya juga guru. Cuma mungkin dia akan memainkan peran pada saat posisi mana dia berada pada saat itu. Nah, kita kan ingat bahwa guru itu ya abah mama kita tuh guru juga, sekolah tuh guru kita juga, atau guru kita di tempat yang lain. Nah, bagaimana kekeliruan yang barusan kita bahas ini
yang perlu kita lakukan oleh pihak orang tua. Ulun sangat setuju. Pertama adalah orang tua. Yang pertama untuk orang tua dulu, bahwa karena ulun juga orang tua, yang hadir di sekolah ini juga punya orang tua oleh anak-anak kita. Perlu kita sadari bahwa hidup kita ini kan setelah kita sudah keluarga itu adalah bagaimana kita menjadikan rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Ya. Nah, secara sederhana keluarga itu adalah ada abah, ada mama, ada anak. Itu umum sudah. Nah, sekarang bagaimana peran orang tua kepada anak? Yang pertama adalah bahwa menanamkan kepada anak itu akidah. Akidah itu artinya keimanan. Bagaimana supaya anak itu imannya kuat, akidahnya kokoh. Ya, memang tentu bahasa-bahasa kepada anak adalah bahasa-bahasa anak kita gunakan. Ya, nah ini, jadi orang tua harus punya pemahaman akidah yang kuat. Dalam arti apa? Dalam arti dia menjadikan anak itu adalah sebagai jembatan untuk membuat dia bahagia, membuat keluarga bahagia, dan membuat kebahagiaan di dunia dan juga membuat kebahagiaan. Kalau sederhanakan begini, umpamanya kita ini kan ada jembatan kehidupan. Saya gambarkan sedikit. Paling ujung sebelah kiri itu adalah proses kelahiran kita. Kemudian jembatan kedua itu adalah proses sebelum dia berkeluarga. Jadi mulai dari dia lahir sampai dia belum berkeluarga itu signal sendiri adanya. Nah, bagaimana dia mempersiapkan diri ini agar, karena kalau dia lama hidup dia akan ketemu dengan dewasa orang tua. Berarti apa di sini? Berarti kita harus mempersiapkan sedemikian rupa. Nah, disinilah bahwa kita perlu menambah ilmu, ya, memperbaiki akhlak. Pada saat dia berkeluarga, berkeluarga itu kita hitung berkeluarga itu umpamanya dia usia 20 tahun, kawin 20 tahun. Sekarang undang-undang sekarang ini kan paling anom kan 19. Nah, ya undang-undang sekarang, karena kami dari orang Kemenak. Nah, anggaplah 20. Nah, 20 ini supaya dia punya perencanaan yang bagus, ambil batas umur terakhir. Anggap umur Rasulullah 63. Berarti usia dia hidup berkeluarga sampai dia meninggal itu sekitar 43 tahun. Nah, 43 tahunnya harus kita rancang. Nah, pasti pertama adalah biasanya orang kawin ini yang dipikirkan rumah, anak, pekerjaan. Tapi yang satu punya anak. Nah, karena yang kita bahas ini adalah anak, maka anak yang kita rencanakan itu berarti kan harus kita persiapkan. Nah, disinilah Rasulullah itu mengajarkan yang dipahami oleh para alim ulama dan sebagainya. Inilah bahwa harus diawali dengan sebuah pernikahan, kemudian sama-sama tafakuh fiddin, sama-sama memahami agama. Ini kan fondasi awal. Nah, ini sering kita lupa masalah ini. Nah, baru yang berikutnya adalah bagaimana si anak itu mencapai cita-citanya dan sebagainya. Nah, ini supaya kita memahami bahwa anak itu adalah investasi dunia dan juga investasi akhirat. Karena kita nanti setelah anggap batas 63 tahun itu kita habis umur, kan dunia ini tempat yang harus kita tinggalkan, bukan tempat tinggal kita. Dunia tempat untuk kita tinggalkan, makanya ada kalimat telah meninggal dunia. Tidak ada kan telah membawa dunia. Nah, jadi dunia tempat adalah tempat yang kita tinggalkan, tempat persinggahan, transit. Nah, tempat kita tinggal yang sebenarnya itu adalah ketika habis umur kita. Nah, inilah kehidupan yang sebenarnya. Inilah pentingnya anak yang saleh. Inilah pentingnya anak yang cerdas. Ya, bahasa kita cerdas ilahiyah lah. Jadi cerdas berakhlak, inilah yang menjadi investasi kita. Nah, supaya anak ini kita persiapkan ikhtiar kita supaya ada yang saleh. Nah, tentu kita harus
melihat anak nih ke mana sekolahnya, anak ini siapa kawannya, anak ini apa mainannya apa. Nah kalau selama itu baik mendukung, oke saja tidak jadi masalah. Tapi kalau itu akan mempengaruhi pikirannya, merubah perilakunya, ya satu contoh saja, kalau anak itu suara tinggi saja dengan kita, kasar saja, silahkan berbaik prasangka. Nah, kata lagu kan sakitnya kon di sini, artinya dalam hati sini. Nah inilah kenapa bahwa ini harus kita jauh bersama dan kita lakukan. Nah bagi guru umpamanya, guru, saya paham kira-kira begitu, guru ini adalah guru profesi yang mengajar di sekolah di madrasah di pondok. Nah guru itu sebenarnya adalah sosok yang bujur-bujur menjadi idola. Nah jadi kan tadi kan dia bicara superhero. Kalau dia umpamanya mengagumi Spiderman, Superman umpamanya, bagaimana kita mengalihkan guru ini supaya guru itu menjadi idola. Nah dulu kan ada di TV itu support. Nah itu artinya bagaimana anak itu menjadikan gurunya itu support dalam kehidupannya. Kadang-kadang mohon maaf kami ini kalah dengan guru sekolah. Kami biasanya umpamanya di rumah, nanti kalau Arsa umpamanya kada pakai tidak pakai masker ke sekolah. Nanti kalau ustaznya bilang gimana abah menjawab umpamanya. Nah, kenapa? Karena dia merasa gurunya itu dijadikan itu. Nah, dalam hal ini kita juga setiap guru adalah menjadi support itu lebih daripada yang lain. Nah, itu untuk guru. Nah, selebihnya adalah tentu ya bagaimana guru itu berkata, bagaimana guru itu membimbing, bagaimana guru itu dengan sabda dan sebagainya. Nah ini akan memperkuat pengetahuan anak. Jadi keteladanan, kebiasaan, habitat lingkungan itu sangat mendukung. Saya kira itu. Nah jadi kira-kira intinya gini ya Pak, dari orang tua sendiri penanaman akidah itu penting. Kemudian dari kerjasama guru dan orang tua juga ya Pak ya. Kemudian bagaimana anak bisa guru itu menjadikan dirinya diidolakan oleh anaknya sendiri sehingga ia bisa meneladani baik itu gurunya maupun orang tuanya. Kira-kira begitu ya Pak ya. Ya, insyaallah. Dari penjelasan Bapak tadi, kemudian metode apa kira-kira Pak yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa cinta Rasul pada anak kita? Ya. Baik, ini pertanyaan yang sangat penting saya kira yang perlu kita ketahui dan kita jawab bersama. Yang pertama adalah metode itu kan cara, NDB yang berterbangan strategi, teknik dan sebagainya. Cuma ingin kita ambil beberapa contoh yang bersifat umum ya. Nah, metode yang paling tepat menurut kami ya, tapi mungkin bisa mencari literatur yang lain, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul kepada anak itu yang pertama adalah praktekkan sunnah-sunnah Nabi itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini efektif. Ini ada dua aspek yang kita dapat. Yang pertama adalah praktekkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya berarti orang tua harus mempraktikkan. Jadi kalau kita jangan hanya bisa menyuruh anak, kita pun harus bisa dari diri kita. Umpamanya pada saat kita mau makan. Nah, jadi ada dua yang kita sebut, karakternya dan namanya. Umpamanya karakter itu kan tabiat, kebiasaan yang melekat kepada diri anak. Itu efek dari perbuatan, contoh, kebiasaan yang kita lakukan. Nah pada saat mau makan, kita bagaimana cara menghidupkan sunnah Nabi? Sederhana sekali. Yang pertama adalah, ayo, sudahlah cuci tangan biarlah. Nah, kan di benak kita cuci tangan itu sunnah Nabi. Itu berarti perbuatannya. Nah sekarang sebagaimana melengkapi cinta kepada Nabi, sebut, nah cuci tangan itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan saja. Kita jangan berpikir anaknya ada paham dan sebagainya. Jangan berpikir ke sana. Biasakan saja. Ya. Nah, cuci tangan. Kalau dia tidak menyebutkan, kita yang jawabkan. Ini cuci tangan sunnah Nabi. Supaya kita sehat,
supaya kuman-kuman ini hilang, dan kalau makan bersih, sehat. Nah, berarti kan 3 karakter. Siapa yang mencontohkan karakter, kemudian bagaimana mempraktikkan keteladanan itu. Kan 3 kita dapatkan kan. Nah, saya ulang umpamanya, ayo nak, ya sebelum kita makan cuci tangan. Nah, berarti cuci tangan adalah sunnah Nabi. Siapa yang memberikannya adalah Rasulullah SAW. Kemudian kita contohkan. Nah, itu berarti sudah masuk masuk kehidupan sunnah Nabi dan kehidupan sahabat. Itu lakukan setiap kali, setiap saat. Nah, satu saat, mohon maaf, karena manusia ini kan tempat salah, hilaf, lupa. Saya pribadi ya pernah juga yang lupa atau terlambat mengucapkan itu. Malah anak yang mengingatkan. Abah ada bismillah nih, maka ujar abah. Nah, itu artinya kita punya efek positif yang luar biasa. Jadi pada saat kita melakukan sebuah contoh, kita berharap contoh itu menjadi keteladanan untuk kita semua. Nah, jadi itu dia efektif benar hidupkan semangat. Nah, atau ketika mau dia berangkat sekolah, salin kan. Nah, kalau perlu kita lah mencontohkan salin itu. Nah, jam kaki jam pipi kanan, pipi kiri, ucapkan salam. Kemudian hati-hati salam umpamanya. Nah, saya pernah, ini mungkin sebagai contoh saja. Kalau mengantar kakaknya mau sekolah pagi, saya ajak arsa umpamanya. Nah, beberapa kali mengantar itu kita diam saja. Apa yang dia bilang pada saat mengantar kakaknya? Apa dia bilang? Nah, pinta-pinta Allah, ajin-ajin Allah, pakai aska Allah ya. Kalau kita orang tua kan paham aja bahasanya, mungkin orang tidak paham. Artinya pintar-pintar kalah, kemudian pakai masker kalah, rajin-rajin belajar kalah. Nah, itu artinya kita memberikan penguatan kepada bahwa secara langsung bahwa sekolah itu atau untuk ilmu itu penting. Nah, ini contoh yang sederhana. Silakan mungkin Bapak Ibu mencari contoh-contoh yang lain. Apakah mau tidur, sudah makan, mau ke WC, mau keluar dari rumah, dan apa yang diajarkan di sekolah atau apa yang diberikan di rumah, intinya adalah kita biasakan dan kita menjadikan itu menjadi teladan. Saya kira itu. Mungkin nih Bapak, untuk menemukan masih Rasul tadi, sejak usia berapa anak itu harus diperkenalkan dengan sosok Rasul agar tumbuh rasa nabiku, idolaku begitu Pak? Betul, kata kuncinya ini memang adalah nabiku, idolaku. Ya, wabil khususnya Rasulullah SAW. Kapan usia harus kita perkenalkan? Sejak sekarang. Maksudnya sekarang itu begini, tidak ada terlambat untuk mendidik menjadi idola bagi anak. Kan kita ini kadang-kadang pamannya lah, ada anak kita yang ada kebiasaan kurang bagus. Jadi dia mama abahnya ada kawain sudah kebiasaan kayak ini kadang, nah dan bisa. Mendidik manusia ini beda dengan mendidik di luar manusia. Nah, dia manusia yang punya hati, dia punya perasaan. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita adalah jalani proses itu. Sejak dini itu silahkan kita terjemahkan masing-masing. Ada sejak dini dalam kandungan, silahkan, memang itu yang betul. Ya, saya kira waktu ini sudah cukup untuk menguraikan itu. Macam-macam lah, ya. Nah, ketika dalam kandungan ada yang baca Quran, baca salawat, kemudian ibunya memakan, bapak ibunya makan minuman yang halal dan sebagainya. Itu sejak dini juga. Tapi kan ada kadang-kadang anak kita yang perilakunya beda dengan anak yang lain, enggak ada baik umpamanya. Nah, sejak itu juga kita harus merubah. Jadi istilah sejak dini itu bukan usia. Lihat perkembangan anak. Pokoknya ini kalau kita kadang-kadang punya ini sudah kayak gitu, kalau kita merubah, itu tidak bisa. Nah, tugas kita adalah berusaha, berjuang, kita berdoa. Tapi ada bahasa lain yang sangat menyentuh adalah
bahwa hasil tidak pernah menyalahi proses. Jadi kalau proses kita baik, maka pasti ada. Nah, hasil itu kan temporer kadang-kadang. Bisa kita dapatkan sekarang. Ya. Makanya dalam sekolah itu ada mungkin sama juara 1. Pasti ada juara 1, 2, 3. Apakah yang juara 1 tuh lebih pintar, lebih cerdas, lebih super daripada yang lain? Oke, pada saat itu. Tapi perkembangan berikutnya, karena setiap orang punya bakat minat yang berbeda, kadang-kadang terpendam, dan perlu kita ingat sejarah juga membuktikan bahwa kecerdasan sebenarnya adalah kecerdasan ilahiyah. Apa ilahiyah? Adalah berakhlak yang mulia. Nah, jadi ini. Nah, kemudian tambah sedikit bahwa, nah kalau dari aspek materinya, maka Nabi mengajarkan, kata Rasulullah SAW, ajarkan kepada anakmu 3 perkara. Hubbi nabikum, ajarkan mencintai Rasulullah. Jadi kita harus tahu siapa Rasulullah itu. Mulai secara umum Nabi Rasul, kemudian secara khusus Rasulullah. Siapa Nabi itu? Memang harus kita jelaskan. Bahasa kognitifnya, bahasa kita teorinya itu harus kita. Di mana orang siapa Rasulullah itu? Di mana lahirnya? Kapan lahirnya? Siapa abahnya? Siapa mamanya? Ya, makanya ada kan syair Rahatil itu kan. Kalau kita baca keseluruhan kan sebenarnya bagian dari sejarah. Nah, ini juga bagian cara kita menumbuhkan pendidikan sejarah. Wahabi ahli baiti, kita ajarkan juga mencintai keluarga Rasulullah itu. Memang dari aspek kebahasaan, nah, keluarga Rasulullah itu ya memang keluarga yang keturunan beliau. Tapi secara umum keluarga Rasulullah itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak dakwah Rasulullah SAW dan wakira Al-Quran. Ajarkan kepada anak-anak itu adalah membaca Al-Quran. Itulah saya sekali lagi terima kasih kepada sekolah ini yang konsen, saya kira konsen sekali memberikan pelajaran kepada anak, dan masyarakat Amuntai khususnya sudah memang membuktikan bagaimana manajemen sekolah ini melahirkan anak-anak yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Nah, ini perlu kita syukuri, saya kira ya. Wah, sangat menarik Bapak pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta Rasul pada anak didik kita. Sebelum kita tutup nih Pak, saya minta closing statement dari Bapak. Oke, silahkan Pak. Terima kasih para pemirsa, orang tua, Ustadz, Ustadzah, dan kita semua yang hadir di sini dan menyaksikan tayangan ini. Di penghujung ini kami ingin sampaikan bahwa menjadikan Rasulullah idola itu adalah sesuatu yang tepat, dan ini merupakan kewajiban, dan ini bagian dari rukun iman dan bagian dari ciri Muslim yang taat kepada dan Rasul. Ya, jadi mengidolakan Rasulullah ini harus kita jadikan sebagai kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa mari kita alihkan pemahaman anak superhero itu kepada pemahaman yang positif. Ya, pamannya ya. Kalau ada Spiderman, ada Superman dan sebagainya, kita harus berani memunculkan superhero atau pahlawan Islam yang nyata, tidak fiktif, yang jelas, terutama akhlakul karimahnya. Maka kesempatan ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau dia bicara tentang bagaimana mengalahkan musuh, nah itu kan superhero itu cuma di fiktif. Tapi di dalam Islam, saya perkenalkan pahlawan Islam, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Tariq bin Ziyad, Khalid bin Walid, ya, dan pahlawan-pahlawan yang lain. Tentu bahasanya jangan kalah kita dengan bahasa superhero yang sekarang ini. Kalau perlu orang tuanya juga berperan sebagai anak-anak, ya, namanya
saya Umar bin Khattab, sayalah yang mengislamkan. No, saya pernah menguasai Jazirah Arabia, saya pernah melakukan Bizantium dan sebagainya. Nah, superhero. Tapi kita ambil akhlaknya, bahwa seberaninya Umar pada saat perang, tapi begitu teduh ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mendengar nama Rasulullah, semuanya mengagumi Rasulullah SAW. Jadi perlu kita tanamkan kepada anak bahwa pahlawan Islam itu adalah pahlawan yang menjadikan kita bahagia di dunia dan membuka jalan untuk ke Rasul. Yang ketiga adalah bahwa kata kuncinya, superhero itu adalah anak saleh, anak cerdas, anak berakhlak mulia. Inilah yang disebut dengan superhero dimanapun dia berada. Dia tidak akan pernah tersisih oleh zaman. Dia tidak akan pernah terkikis oleh persaingan dunia. Dia tidak akan pernah mundur karena kakinya kuat di atas fisabilillah, batinnya kuat karena taat kepada Allah, semangatnya hidup karena idolanya Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan dengan kita memperingati peringatan Maulid ini, rasa cinta kita semakin kuat dengan mengidolakan Rasulullah SAW. Maka jadikanlah kehidupan Rasulullah adalah kehidupan kita, agar Rasulullah bangga dengan kita dan kita akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada salah dan khilaf. Terima kasih. Wallahumma fi'l kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah Bunda, demikian tadi bincang-bincang kita tentang bagaimana menumbuhkan rasa cinta Rasul pada diri anak. Semoga kita sebagai orang tua bisa menumbuhkan rasa cinta pada Rasul tadi kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, serta senantiasa mencintai Rasulullah melebihi kecintaannya pada diri sendiri. Amin ya Allah. Nantikan bakti episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Ustazah Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.